Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Cahyani dari kelas 1A Palopo, Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan mempresentasikan kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan kebidanan. Bab pertama, pendahuluan. Adapun latar belakang dari presentasi ini yaitu kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis, terutama dalam penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Yang ketiga, pelayanan kebidanan dilaksanakan oleh bidan mulai dari pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, bidan sebagai salah satu anggota tim kesehatan berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya kelangsungan hidup, perkembangan, dan peningkatan kualitas hidup anak Indonesia. Adapun rumusan masalah dari presentasi kali ini yaitu bagaimana screening dan support kasus kekerasan pada perempuan, ibu, dan anak. Yang kedua, apa saja prioritas kesehatan masyarakat dalam konteks kebidanan, penyakit non-communicable, alkohol, merokok, dan penggunaan obat terlarang, kekerasan, dan kelompok rentan. Kemudian bagaimana sistem kesehatan di Indonesia termasuk pendanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk mengetahui screening dan support kasus kekerasan pada perempuan, ibu, dan anak. Yang kedua, mengetahui prioritas kesehatan masyarakat dalam konteks kebidanan, penyakit non-communicable, alkohol, merokok, dan penggunaan obat terlarang, kekerasan, dan kelompok rentan. Kemudian untuk mengetahui sistem kesehatan di Indonesia, termasuk pendanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Inti pembahasan dari presentasi kali ini yaitu screening dan support kasus kekerasan pada perempuan, ibu, dan anak. Screening dan dukungan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, ibu, dan anak sangat penting untuk melindungi korban dan mencegah lebih banyak kekerasan terjadi. Screening dilakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut sedini mungkin, sementara dukungan bertujuan untuk membantu korban mengatasi dampak fisik dan psikologis kekerasan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam screening dan dukungan atas kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Yang pertama, screening, pendekatan sensitif, pertanyaan terbuka, pengenalan tanda-tanda kekerasan, kerahasiaan yang aman. Kemudian dukungan meliputi layanan medis darurat, konseling psikologis, bantuan hukum, perlindungan keamanan, rujukan ke organisasi pendukung, serta pendidikan dan pencegahan. Subpokok kedua yaitu prioritas kesehatan masyarakat dalam konteks kebidanan, penyakit non-communicable, alkohol, merokok, dan penggunaan obat terlarang, kekerasan, dan kelompok rentan. Penyakit non-communicable atau biasa yang disebut dengan PNC, faktor risiko kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak terkait erat dengan PNC ini. Faktor risiko seperti ini, kebiasaan makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler dan diabetes pada ibu hamil dan anak yang sedang tumbuh. Yang kedua, mengkonsumsi alkohol, merokok, dan penggunaan obat terlarang. Pengaruh terhadap kesehatan ibu dan janin. Konsumsi alkohol, merokok, dan penggunaan terlarang selama kehamilan dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan ibu dan janin, termasuk kelahiran prematur, berat barang lahir rendah, dan masalah perkembangan. Kekerasan dalam kesehatan mental dan fisik. Kekerasan pada perempuan terutama dalam hubungan intim atau kekerasan domestik dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan fisik ibu dan anak. Hal ini juga dapat berdampak pada kehamilan dan perawatan postpartum. Kelompok rentan. Akses terhadap pelayanan kesehatan. Kelompok rentan seperti perempuan miskin, migran, dan minoritas etnis
mungkin menghadapi hambatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal dan perinatal. Pemberdayaan dan dukungan khusus mungkin diperlukan untuk memastikan pelayanan yang setara. Kemudian subpokok yang ketiga yaitu sistem kesehatan di Indonesia, termasuk pendanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Sistem kesehatan di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk pendanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berikut adalah gambaran umum mengenai 3 aspek tersebut. Yang pertama, pendanaan meliputi Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disebut dengan JKN. Yang kedua, anggaran pemerintah. Adapun pelaksanaan yang terdiri dari pelayanan kesehatan primer, fasilitas kesehatan tingkat lanjut, serta program kesehatan masyarakat. Untuk evaluasinya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu monitoring dan evaluasi program, partisipasi masyarakat, serta peningkatan sistem. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu screening dan dukungan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan langkah-langkah penting dalam melindungi korban dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Adapun sistem kesehatan di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk pendanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam menghadapi prioritas-prioritas pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara penyedia layanan kesehatan, pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat yang penting. Pendidikan kesehatan dan pencegahan harus menjadi bagian integral dari perawatan kebidanan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Saran yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama, soroti peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban kekerasan. Yang kedua, peningkatan upaya pencegahan kekerasan melalui edukasi masyarakat, promosi kesetaraan gender, dan program-program pencegahan lainnya. Ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil dari makalah yang saya buat untuk dijadikan presentasi kali ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya presentasikan, apa yang saya paparkan tadi bisa diterima oleh ibu dosen serta teman-teman sekalian. Terima kasih.